IHSG all time high di 7.910 dan itu tercapai waktu Oktober 2024. Namun setelahnya IHSG turun mulu. Bahkan saat kita tapping video ini IHSG telah turun 10% kalau kita bandingkan dengan waktu all time high-nya. Kembali lagi, salah satu efek yang membuat IHSG-nya turun adalah asingnya pada keluar. Bahkan totalnya sejak awal Oktober sampai akhir tahun 2024 asingnya telah keluar 50 triliun. Sedangkan yang masuk asingnya hanya 17,2 triliun saja. Pertanyaannya adalah asingnya banyak keluar itu di saham mana saja dan asingnya banyak yang masuk ke saham mana saja? Kita akan ulas di video kali ini. Kita lihat dari asing yang keluar dulu. Dari sejak awal Oktober sampai akhir tahun 2024. Yang terbesar nomor 3 asingnya paling banyak keluar yaitu di saham BMRI. Asingnya ini keluar 4,4 triliun. Efeknya adalah harga sahamnya telah turun 21,92%. Selain asingnya keluar secara nominal, ternyata secara kepemilikan asing di BMRI ini telah menjadi 69,83%. Padahal kalau kita melihat data di Oktober akhir 2024, asingnya ini masih punya kepemilikan di Bank Mandiri itu sebesar 71%. Jadi hanya dalam 3 bulan saja pengurangannya itu lumayan signifikan asingnya ini secara kepemilikan. Akan tetapi kalau kita melihat berdasarkan Januari 2022, asing di BMR ini masih di angka 65% kepemilikannya. Artinya meskipun dalam 3 bulan terakhir asingnya ini terus melakukan pengurangan di Bank Mandiri, tetapi kalau kita lihat secara tahunan bahkan sejak Januari 2022 sampai akhir tahun 2024 asingnya ini bertumbuh 4,61%. Berdasarkan data KSEI 2024, asing ini paling banyak di Bank Mandiri itu lewat reksadana dengan kepemilikan 33%. Selanjutnya ada BBCA yang mana kalau kita ukur sejak awal Oktober sampai akhir tahun 2024 asingnya telah keluar 5,7 triliun. Efeknya adalah harga saham BBCA ini turun lumayan dalam yaitu 11%. Meskipun secara penurunan harga sahamnya tidak sesignifikan dari Bank Mandiri, akan tetapi Bank BCA ini termasuk top market cap di IHSG. Jadi pengaruhnya sangat signifikan ke Bursa Efek Indonesia. Kalau kita melihat dalam 3 bulan terakhir di akhir tahun 2024, Bank BCA asingnya ini persentase kepemilikannya ada di 84,8%. Padahal di Oktober masih 85,8%. Kalau kita melihat dari Januari 2022 kepemilikan asingnya masih 83,13%. Jadi meskipun dalam 3 bulanan adanya pengurangan di asing, tetapi secara jangka yang lebih panjang dalam tahunan, Bank BCA asingnya ini masih sangat bertumbuh secara kepemilikan. Berdasarkan data KSEI di Desember 2024, BBCA asingnya paling banyak itu di reksadana, di mana kepemilikannya itu sebesar 38,47%. Paling besar asingnya keluar itu di Bank BRI. Asingnya keluar sebesar 18,5 triliun. Efeknya harga sahamnya turun ke 19,61%. Nah, untuk Bank BRI ini kepemilikan asingnya berdampak lumayan signifikan karena di Oktober kepemilikan asing masih 70%. Sedangkan di akhir tahun 2024 kepemilikan asingnya sudah menjadi 66%. Bahkan kalau kita melihat dari Januari 2022 kepemilikan asing itu masih di 74,91%. Sedangkan di akhir tahun 2024 asingnya telah ke 66% saja. Jadi ini perubahannya sudah signifikan dalam 2 tahun terakhir ini. Berdasarkan data KSEI di Desember 2024, asing paling banyak itu masih sama dengan saham-saham yang lain yaitu di reksadana dengan kepemilikan 24,96%. Ada asing yang keluar tetapi ada juga asing yang masuk. Sekarang kita move ke asing yang masuk ke saham-saham di Indonesia dari periode awal Oktober sampai akhir Desember 2024. Di list pertama ada XL Axiata dengan kode saham EXCL dengan asingnya masuk 603 miliar. Kepemilikan asing di akhir tahun 2024 itu menjadi 87%. Padahal sebelumnya di
Oktober, kepemilikan asing masih di 85,4%. Kepemilikan asing yang masuk di XL paling banyak itu di institusi finance, yang mana kepemilikannya capai 71,98%. Yang kedua, asing paling banyak masuk sejak awal Oktober sampai Desember 2024 itu ada di Astra International, kode saham ASII, yang mana asing masuk di Astra ini sebesar 1 triliun. Kepemilikan asing di Astra ini bertambah sedikit dalam 3 bulan terakhir. Di akhir Desember 2024, kepemilikan asing ada di 69,14%. Sebelumnya di Oktober 2024, kepemilikan asing masih di 68,49%. Asing paling banyak kepemilikannya di Astra itu lewat reksadana. Kepemilikannya capai 29,36%. Selanjutnya di posisi ketiga, asing paling banyak masuk itu di saham INDF, di mana asingnya masuk sebesar 1,7 triliun. Penambahan kepemilikan INDF dalam 3 bulan terakhir cukup signifikan, di mana di akhir tahun 2024 kepemilikannya ada di 70%. Sedangkan di Oktober 2024 kepemilikan asing masih di angka 66,25%. Jadi bisa dikatakan pertumbuhan asing dalam 3 bulan terakhir itu capai 4% sendiri di INDF ini. Cukup signifikan. Kepemilikan asing di INDF paling banyak itu lewat reksadana, di mana kepemilikannya ada di 20,29%. Jadi itu ya, 3 saham yang mana asingnya kuat paling banyak dan 3 saham yang mana asingnya masuk paling banyak. Meskipun asingnya keluar, bahkan asingnya juga secara kepemilikan juga berkurang, akan tetapi kita bisa melihat di mana porsi mayoritas saham-saham tadi masih dikuasai oleh asing. Buat kalian yang mau tahu info kepemilikan setiap bulannya, silahkan klik aja link di bio Instagram, lalu pilih info kepemilikan saham. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya masih di channel Saham Setiap Saat.